Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online, tetap berada di rumah masing-masing. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau semakin dekat sama Tuhan. Kita sama-sama satukan hati kita mau lawan COVID-19. Kita mau kuasa Tuhan boleh bekerja. Kita mau angkat satu pujian, kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Ini hati kami Yesus. Kami mau berserah sama Tuhan. Kami mau pagi hari ini Tuhan hadir dalam ibadah kami. Tuhan hadir untuk jamah setiap keluarga kami Bapa. Jamah dengan kuasa roh-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini ada penyertaan Tuhan. Roh Kudus menyertai kami semua dalam ibadah kami, sekalipun harus beribadah di rumah masing-masing. Urapi Tuhan, pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, tiada janji seperti padamu Tuhan. Oh, haleluya. Se nararata kalalama ya se, sikinararararama ya se. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sikirarata kalalama ya se, sinarararararama ya se. Sikirararararama ya lalalata kalalama ya siki. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sungguh dahsyat dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan, kami bawa, kami berserah sama Engkau. Sebentar kami akan menyisihkan sebagian berkat daripada Tuhan Yesus. Kami mau kembalikan dengan setulus hati kami Tuhan. Kiranya apa yang kami beri boleh memperluas kerajaan Tuhan Yesus. Boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang memberi, Tuhan akan gantikan dengan berlipat-lipat kali ganda berkat untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami dan kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bawa doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau berikan persembahan dan kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan pagi hari ini. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan Yesus tak pernah terlambat. Tuhan
tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari kita mau siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Oh, kami punya Tuhan Yesus yang selalu jaga hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus, pagi hari ini buka setiap hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Tuhan akan pakai setiap telinga kami untuk mendengar dan jadikan kami semua jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi, pakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga boleh setiap apa yang diperkatakan hamba-Mu, kebenaran firman Tuhan boleh ada tertanam dalam hati kami,
mengubah hidup kami Tuhan Yesus menjadi lebih baik, semua karena kehendak Tuhan saja. Kiranya Tuhan akan urapi pagi hari ini, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Tetap setia walaupun ibadah di rumah? Bapak Ibu Saudara yang kasih, hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri untuk memasuki era new normal, ya, yaitu kenormalan baru. Di mana pemerintah sudah memberikan izin untuk kita atau untuk orang-orang untuk segera beraktivitas kembali seperti sehari-hari. Supaya tatanan ekonomi dan juga sosial itu tidak hancur atau tidak runtuh Pak Saudara. Akan tetapi hal tersebut disertai oleh kesadaran yang sangat tinggi terhadap COVID-19. Tetap sangat tinggi penularannya. Ya. Jadi kita harus sadar dan kita harus sangat hati-hati karena penularan COVID-19 itu sangat cepat. Ya, melalui droplet, melalui jabatan tangan, melalui benda-benda yang kita pegang, ya, dan sebagainya Pak Saudara. Oleh sebab itu kita harus tetap waspada. Kita juga harus setiap hari memakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan dengan air yang mengalir, bahkan juga pakai sarung tangan Pak Saudara. Dan new normal ini di Salatiga sampai saat ini belum diketahui kapan akan dimulainya. Karena sampai tanggal 30 Juni itu masih PSBB. Dan masih dalam pemikiran-pemikiran, perhitungan-perhitungan. Dan seandainya nanti kita sudah diizinkan untuk ibadah di gereja, ada aturan atau ada protokol yang harus dilaksanakan di dalam melakukan atau melaksanakan ibadah itu. Yaitu kita harus memastikan kondisi sudah benar-benar aman. Ya. Datang ke gereja dengan jalan kaki atau naik transportasi pribadi. Ya. Jangan menggunakan angkutan umum yang berdesak-desaan. Demikian juga jemaat usia lansia di atas 60 tahun dan anak-anak di bawah 12 tahun itu serta orang-orang yang mengidap penyakit hipertensi, diabetes dan sebagainya Pak Saudara, itu ibadah di rumah. Ya. Kemudian juga cuci tangan sebelum masuk ke gereja. Ya. Keset, ya, dengan alas kaki, keset yang sudah diberi desinfektan. Dan kemudian kita gunakan salam sehati. Ya, jadi tidak ada jabat tangan, tidak ada cipika-cipiki Pak Saudara. Dan itu adalah aturan-aturan yang harus kita lakukan. Ya, dan harus kita taati. Demikian juga di dalam ibadah, jaraknya harus 1,2 meter. Ya, dan jumlah jemaat harus 50% dari jumlah jemaat seluruhnya. Waktu ibadah harus 1 jam dan aturan-aturan lainnya yang harus benar-benar kita taati. Bapak Ibu Saudara yang kasih, itu adalah gambaran persiapan lahiriah yang harus dilakukan untuk ibadah pada masa new normal ini. Lah pertanyaannya Pak Saudara, bagaimana dengan kondisi batiniah kita? Bagaimana dengan kondisi rohaniah kita Pak Saudara? Tuhan tetap menginginkan kita di dalam kondisi yang penuh dengan semangat. Ya, di dalam pengiringan kita pada Dia. Tuhan ingin kita senantiasa memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Dia. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa memiliki semangat baru. Bahkan semangat yang diperbarui oleh Roh Kudus setiap waktu, setiap saat. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan disampaikan, saya beri judul, Roh Kudus memperbarui hidupku. Mari Bapak Saudara, sebelum kita lanjutkan, kita akan buka Alkitab kita pada Wahyu 3, ayat 15 sampai 18.
Saya bacakan Bapak Saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kurang apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu Saudara yang kasih, gambaran kehidupan kekristenan yang diharapkan adalah kehidupan yang dinamis, kehidupan yang penuh dengan semangat, selalu hidup. Roh Kuduslah yang membuat kita memiliki kerohanian yang menyala-nyala itu, Pak Saudara. Lalu apakah kita sadar keadaan kita saat ini, Pak Saudara? Terutama pada saat pandemi COVID-19 ini, Pak Saudara. Apakah kita panas? Apakah kita dingin? Atau apakah kita suam-suam? Kita pagi ini belajar dari jemaat Laodikia. Keadaan imannya yang suam-suam kuku. Secara duniawi mereka kaya raya, Pak Saudara. Tetapi di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan atau ditunjukkan 5 keadaan jemaat Laodikia yang dapat kita gunakan sebagai cermin dalam kehidupan kita keseharian, Pak Saudara. Ada 5 hal yang dapat kita gunakan sebagai cermin. Yang pertama, melarat. Atau dalam bahasa Yunaninya, taleporos. Artinya adalah menderita dan menyusahkan. Mereka, Bapak Ibu Saudara, jemaat Laodikia punya masalah rohani yang besar. Biasanya membuat masalah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, Pak Saudara. Dan yang kedua, malang atau elenos. Berarti memprihatinkan, menyedihkan. Mereka tidak memiliki respon yang baik terhadap kebenaran firman Tuhan, Pak Saudara. Yang ketiga, miskin. Mereka tidak memiliki segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Sangat sedikit wahyu, pemahaman tentang kebenaran dan persekutuan dengan Tuhan. Keempat, buta. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas lagi tentang visi yang mereka miliki. Bahkan mereka tidak memiliki visi spiritual, Bapak Saudara. Yang kelima, telanjang. Mereka telah kehilangan kebenaran. Mereka telah kehilangan kekudusan. Dan mereka takut bertemu dengan Tuhan, Bapak Saudara. Nah, ini Bapak Saudara, gambaran atau cerminan dari jemaat Laodikia. Mari Bapak Saudara ngasih, kita introspeksi diri kita. Apakah iman kita mulai goyah? Mulai suam-suam kuku karena kita tidak ibadah di gereja. Karena kita harus stay at home. Kita harus banyak-banyak di rumah. Kalau iya Pak bisa dikasih, kita nantinya akan dimuntahkan dari mulut Allah. Kita nantinya akan dibuang dari muka Allah. Mari pada pagi hari ini kita minta agar Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, senantiasa memberikan semangat kepada kita, membaharui roh kita
untuk semakin menyala di dalam pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Bapak Ibu Saudara, kita berada di rumah, walaupun kita stay at home, tapi mari tetap kita semangat, tetap menyala-nyala di dalam memuji, memuliakan Tuhan. Bersama Tuhan, kita tidak goyah. Jadi Bapak Saudara, dari ayat tadi ada 3 hal yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah membeli emas murni. Maksudnya adalah memprioritaskan hal yang paling prioritas, yaitu harta rohani sejati. Emas berbicara tentang iman dan kemurnian dalam Alkitab. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, maksud membeli emas murni adalah upaya untuk kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus Kristus datang kemudian menyatakan dirinya. Dan iman dan kemurnian akan menyebabkan kekayaan rohani yang benar di dalam gereja. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih, marilah kita semangat lagi di dalam hal-hal yang berkaitan dengan iman, di dalam hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan, dan di dalam doa. Sehingga mari kita tingkatkan mesbah keluarga, mari kita tingkatkan doa berantai, dan mari kita tingkatkan persekutuan kita walaupun melalui online. Amin. Yang kedua Pak Saudara, yaitu membeli pakaian putih. Membeli pakaian putih itu maksudnya memprioritaskan kekudusan. Bapak Ibu Saudara kasih, kota Laodikia itu terkenal sebagai pusat pembuatan kain hitam. Nah, kain hitam ini melambangkan perbuatan-perbuatan yang cemar. Tetapi Yesus ingin agar gereja mengenakan kain spiritual yang berwarna putih. Tuhan Yesus seperti sedang berbicara dengan mereka, jemaat Laodikia, dan juga pada kita semua. Ya. Sebagai mempelai laki-laki yang ingin menutupi ketelanjangan dari pengantin wanitanya dengan pakaian putih. Menutup cemar mereka dan kita dengan kebenaran, dengan kekudusan. Dan berbicara tentang tindak yang benar, Pak Saudara. Bertindak benar akan menyebabkan kita, mereka orang Laodikia itu, untuk berpakaian dengan kehormatan dan kemuliaan. Tuhan ingin kita selalu mengenakan pakaian kebenaran. Ingin selalu mengenakan pakaian kekudusan. Dan Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Bapak bisa kasih, biarkan Roh Kudus senantiasa menuntun kita kepada perbuatan baik. Mari kita berusaha senantiasa untuk selalu bertindak yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu membeli salep mata. Maksudnya adalah melihat kebenaran. Laodikia itu terkenal dengan salep mata mereka yang disebut cerilium, menurut referensi yang saya baca, Pak Saudara. Yang digunakan untuk mengobati masalah mata. Tetapi
gereja tidak membutuhkan salep mata ini untuk mereka, tetapi mereka membutuhkan salep mata rohani. Kristus menyuruh mereka untuk membeli salep mata untuk mata mereka supaya mereka dapat melihat kebenaran. Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Bapak Ibu Saudara kasih, Kristus sedang menunjukkan kepada jemaat Laodikia dan juga kita semua bahwa nilai sejati terletak bukan pada kekayaan materi, tetapi pada hubungan yang benar dengan Allah. Jadi kekayaan dan prestasi tidak berharga dibandingkan dengan masa depan kita yang kekal di kerajaan Kristus. Jadi pada pagi hari ini, mari kita belajar memperhatikan hal-hal yang bersifat rohani. Jangan sampai keduniawian kita menutup mata kita. Jangan sampai harta benda menutup mata rohani kita. Jangan sampai keadaan dunia ini atau misalnya sakit penyakit, bahkan COVID-19 ini melemahkan iman kita, menutup hati kita untuk dapat senantiasa beribadah pada Tuhan, untuk senantiasa menyala-nyala, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Jadi ada 3 hal yang dapat saya simpulkan pada pagi hari ini. Bagaimana supaya kita tetap panas, bagaimana supaya kita tetap menyala-nyala di dalam memuji, memuliakan, dan melayani Tuhan. Yaitu yang pertama adalah perkuat iman melalui berdoa dan pembacaan firman Tuhan. Yang kedua, bertindak dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bertindak dengan hikmat daripada Allah Bapa. Amin. Mari Bapak Ibu kasih, kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu akan senantiasa menguatkan kami di dalam pengirian kami kepada Engkau Tuhan. Membuat kami semakin hari semakin menyala-nyala di dalam melayani Engkau, di dalam memuji memuliakan Engkau. Walaupun berbagai hambatan yang ada Bapak. Walaupun berbagai permasalahan, tetapi kami akan senantiasa memuji memuliakan Engkau. Senantiasa setuju dengan Engkau. Walaupun kami harus ibadah di rumah, tetapi kami akan senantiasa setia kepada Engkau. Oleh sebab itu, mari Bapak, berikan kekuatan kepada kami. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kami, menuntun kami, mengokohkan hati kami, sehingga kami benar-benar, iman kami benar-benar hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mereka mengalami keletihan lesuan, mengalami kelemahan di dalam semangat mereka. Mari kiranya Tuhan berikan semangat pada mereka. Berikan semangat yang menyala-nyala untuk senantiasa seturut dengan Engkau, beribadah pada Engkau. Dan juga walaupun banyak permasalahan karena COVID-19, kiranya Tuhan berikan jawaban dari permasalahan itu. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan sumber-sumber mata pencarian yang mereka saat ini mungkin terpuruk. Tetapi kami percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Kami juga pada pagi hari itu, Tuhan, berdoa untuk para pemimpin kami. Mari Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berikan mereka hikmat, marifat, dan kebijaksanaan di dalam memimpin kami. Di dalam mengelola pemerintahan ini. Sehingga benar-benar pemerintahan pada saat ini akan menuju ke jalan yang terang. Akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga perekonomian dan permasalahan-permasalahan yang ada tidak menjadi semakin terpuruk. Tapi karena kuasa Tuhan, karena campur tangan Tuhan, maka kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekasih, pengumuman sedikit yaitu untuk minggu depan kita masih ibadah di rumah. Sehingga mari, walaupun ibadah di rumah, kita tetap semangat. Kita tetap memuji memuliakan Tuhan sama seperti saat kita di gereja. Mungkin kita merasakan keletih lesuan, ya. Tetapi mari, dengan firman Tuhan pagi ini, kita dikuatkan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit diri. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, tangadakan tangan kita. Kita akan terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kiranya pekerjaanmu. Diberkatilah kiranya usahamu. Diberkatilah kiranya keluargamu. Diberkatilah kiranya pendidikan dan masa depan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita.